Ada suara nggak? Tes. Oke, udah cakep ya suaranya? Kayak presenternya. Oke, selamat sore semuanya. Di sini ya saya mau bawa materi yang nggak berat-berat sih. DNS spoofing, cuman kita akan memanfaatkan fitur dari si Mikrotik ini. Mikrotik ini kan terkenal murah, banyak fitur, bisa buat hacking lagi. Oke, mungkin perkenalan dulu. Saya pertama kali pakai Mikrotik belum lama sih, 2014. Waktu itu masih virtual. Udah selanjutnya 2015 saya coba beli RB941. Waktu itu saya masih ingat banget harganya 270.000 patungan. Oke, 2016 kebetulan saya sudah tersertifikasi MTCNA oleh Pak Ziad Sobri. Saya biasa manggil kakek guru. Dan MTCNA juga sama. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ziad. Oke, setelah MTCNA dan MTCNA lolos ya. Bulan Agustus saya langsung mengajukan email ke Mikrotik dan diterima menjadi certified consultant di websitenya. Saat ini saya juga masih sekolah di SMK Taruna Bakti Depok kelas 3 ya. Kalau biasanya mahasiswa tingkat akhir, ini siswa tingkat akhir. Selanjutnya target saya ini mau jadi Mikrotik Certified Trainer. Sponsor dong, sponsor. Sponsor nggak ada nih. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti. Oke, kenalan dulu sama sekolah saya. Tepatnya sekolah ini di Depok, Cimanggis itu. Ya deket lah, sejam 2 jam dari sini bawa motor mah. Sekolah yang basicnya IT dan biasa disingkat Starbucks. Siapa yang nggak tahu Starbucks? Pasti suka dong nongkrong di Starbucks. Bukan Starbucks ya. SMK Taruna Bakti. Oke. Kami juga memiliki moto Our quality has to be different. Jadi kita harus beda. Punya juga beberapa jurusan Network Engineering, TKJ, Multimedia, RPL, Broadcasting, dan Elektro. Yang pasti juga udah Mikrotik Academy dan lain-lainnya. Ini ada websitenya smktarunabakti.net. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih sama guru-guru saya yang udah mengajarkan saya agar bisa tampil di sini. Terima kasih juga ke Pak Ono, kemarin udah revisi presentasi saya, ini yang ketiga. Ya. Oke, ini beberapa fotonya. Oh, oke. Oke, it's done. Oh, thank you. Oke, sorry kegeser. Oke, ini ada beberapa foto. Di situ ada lagi manjat tower. Ayo tebak siapa? Yang bisa nebak saya kasih yogurt. Oke, itu saya. Kenapa saya berani manjat? Karena kemarin Pak Menteri bilang saya itu ramping. Dan di ujung kanan itu ada guru-guru saya lagi di servernya. Baru dapat kiriman buku dari Bu Nikma Daulay dari SMK 1 Kota Bekasi dan Pak Supri juga. Dan jadi bahan belajar untuk kami di sekolah. Terima kasih Bu Nikma. Kami juga ada support dari Basepad Network. Itu lagi belajar. Vendor lain sih, jadi saya nggak mau sebut. Oke, masuk materi ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak DNS itu apa? Pasti tiap hari pakai DNS dong. Ketika kita mengetikkan www.mikrotik.com, disitulah kita akan pakai DNS. Siapa yang nggak pakai DNS? Pasti semua pakai. Ada yang tahu cara kerjanya? Oke, yaudah saya jelasin. DNS gunanya mentranslasikan ketika kita mengetikkan domain dalam address bar,
dia akan mengkonversi menjadi IP karena networking menggunakan IP. Oke. MikroTik bisa menjadi DNS server. Iya, bisa. Dan bisa disetting sebagai primary untuk ke klien. Padahal sebenarnya dia itu cuman kayak rekursif aja sih. Jadi dia nge-resolve ke authoritative DNS server, lalu di cache oleh dia di perangkat tersebut. MikroTik sendiri menggunakan UDP port 53 dan akan aktif ketika allow remote request-nya dicentang. Kalau di CLI dia di yes. Kalau di no nggak bakal jalan. Oke, itu ada sedikit link wiki MikroTik. Kalau lebih detailnya di situ sih. Karena saya juga masih belajar. Oke, ini ilustrasi gambarnya. Gambarnya saya ambil dari Google. Ketika kita request domain ke server, dia akan reply dengan IP. Tapi ditranslate juga. Gitu. Itu baru sebatas antar klien dan MikroTik ya, belum ke root servernya. Karena kalau untuk ngejelasin itu agak panjang sih. Jadi dari misi MikroTik minta ke root server, dari root server minta ke bawahnya lagi sampai ke website yang kita tuju. Gitu. Kalau mau lebih jelasnya ikut training MTC TCI aja, bisa di Citra Web atau tempat lainnya. Oke. Kita membahas DNS spoofing. Yang pasti ada kaitan dengan security. Yang pasti saya akan membahas di mana sih kita bisa menemukan vulnerability dalam suatu sistem DNS atau ya itu. Oke. Sistem DNS adalah pertama step resolver, yaitu klien kita di ujungnya. Terus masuk ke resolver, rekursifnya. Lalu biasa kita bikin server itu ada redundant kan, ada backup lah. Di DNS ini bisa pakai dua, master dan slave. Tapi root server di dunia itu ada berapa ya? Ada, cek di IANA aja. Ada di websitenya kok. Dan di situ terjadi transferan sinkronisasi antara master dan slave zone filenya. Kalau di sini SMK TKJ semua kan? Pasti pernah dong config bind 9? Pernah nggak? Pernah. Nah di situ nanti ada keterangan waktunya dia untuk refresh. Untuk yang lainnya ada. Cuman kita nggak akan bahas secara mendalam karena waktu lumayan sempit. Oke, di sini ada man in the middle attack pada stop resolver ke resolver. Ada cache poisoning di resolver. Dan bisa dimodif juga data di master slave-nya, di spoof atau datanya corrupt. Ini ada penanggulangannya, prevention. Kalau tadi siang prevention brute force, ini prevention DNS spoof. Jadi selain kita bisa menyerang, kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. Setuju kan? Oke. Dari stop ke resolver itu bisa pakai DNS check. Saya akan jelaskan nanti. Kemudian antara master dan slave itu bisa memakai transaction signature. Dan di zone filenya kita bisa memasang firewall. MikroTik juga bisa jadi firewall kok. Oke. Ini saya jelasin DNS security extension atau DNS check. Dia menggunakan public key kepada authoritative DNS server. Jadi nggak bisa ditipu lah. Cuman mungkin bisa aja sih. Namanya sistem pasti ada celah. Di mana ada kejahatan di situ pasti ada log. Gitu. Dia memakai digital signature, pastikan resolver yang dia tuju itu server beneran atau server si attacker. Menggunakan public key, digital signature. Dan decrypt ini biasa dipasang di ujung atau di klien di laptop kita sendiri. Dia sama pakai public key dan digital signature dan menggunakan protokol TCP dengan port 443. Kenapa pakai TCP 443? Karena kalau TCP 443 di suatu ISP di blok, maka
si klien nggak bisa akses HTTPS. Mungkin seperti itu pikiran si pembuatnya. Tapi ini kalau nggak salah open source kok, bisa dimodif. Oke, tadi tentang DNS check dan DNS script. Selanjutnya di sini ada transaction signature. Sama, dia ada digital signature juga, transaksi antar master dan slave. Dia ada transaksinya. Menggunakan transaksi transfer zone file itu, dia ada digital signature-nya. Sama sih, nggak beda jauh. Intinya menverifikasi menggunakan tanda tangan. Tuh. Oke. Tadi di sini ada man in the middle attack ya. Saya jelaskan sedikit man in the middle attack itu apa. Kita menggunakan koneksi antar router dan klien, dan itu bisa dimanipulasi oleh si attacker. Entah itu dibelokin koneksinya, entah ARP spoofing, DNS spoofing. Nah, kita hari ini akan membahas DNS spoofing. Sebenarnya kombinasi sih, ada nanti saya jelaskan sedikit ARP spoofingnya. Tanpa itu kita nggak akan bisa DNS spoof. Gimana cara kerjanya? Simple. Ketika kita merequest suatu domain ke browser, DNS akan menggunakan IP. Akan mentranslate itu ke IP. Karena memang bekerjanya dengan IP. Oke. Contohnya itu example.com dengan IP sekian, akan kita ganti dengan IP si attacker itu. Dan kita akan menggunakan fitur mikrotik untuk melakukannya. Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih yogurt juga nih. Yakin nggak ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Dari SMK nih biasanya hacker-hacker semua nih. Tadi yang siangan juga tuh SMK Prevention Brute Force biasanya tahu. Yakin nggak ada yang tahu? Yogurtnya buat saya nih jadinya. Oke, langsung aja ya. Dah, kita pakai fitur ini aja. Tapi ketika kita menggunakan fitur ini, kita harus melakukan di router lawan. Maksud saya di router yang ada klien yang terhubung itu. Target victim kita harus dalam router yang kita kuasai untuk melakukannya. Oke, mungkin mau demo aja sih. Cuman ini aja, screenshot aja sih. Karena takutnya melakukan aktivitas ilegal ntar di penjara lagi. Saya belum nikah mas, jadi nggak mau di penjara dulu. Masih jomblo loh. Ada yang mau sama saya nggak? Ya kalau mau ntar di belakang aja diem-diem. Beneran nih, ada yang mau nggak? Oke, demonstration. Screenshot aja sih. Ini topologi yang akan kita gunakan. Tapi bebas sih mau pakai topologi apapun. Karena ada orang bilang network adalah seni. Dan seni adalah ledakan. Network. Jadi silakan desain topologi sesuka hati. Yang penting di dalam network yang kita pakai static DNS tadi itu ada server untuk attackingnya, yaitu entah fake login, entah file link download malware, kita bisa atur sendiri. Cuman kita, maksudnya saya menggunakan topologi seperti ini. Jadi dari main AP atau yang kita akan yang akan kita serang, kita akan melakukan di out. Di out itu apa? Kita akan memaksa klien terhubung agar terputus dan terhubung ke access point kita. Nah, kalau udah gitu, ya udah, klien itu kita kuasain. Ini traffic mau kemana? Bisa dibelokin. Jadi kita udah jadi penguasa dari si jaringan itu. Cuman ya caranya itu tadi di out. Jadi maksa untuk connect ke kita. Atau menggunakan social engineering. Bikin aja access point itu free wifi. Wifi gratis. Itu pasti banyak yang connect. Di sini siapa yang menggunakan wifi? Di sini free wifi? Banyak pasti kan? Hati-hati ya. Hati-hati aja. Takutnya kenapa-napa gitu. Takutnya
Cuman kan saya anak baik, jadi enggak lah, tenang aja. Ya, agar si akses point kita mendapatkan koneksi, saya menggunakan shared connection lewat Ethernet. Sedangkan wireless pada laptop saya itu terhubung ke sumber internetnya. Ini cara share connectionnya, mudah lah. Ke control panel, di adapter itu klik kanan, sharing, pilih interface yang mau kita sharing. Itu aja. Ini versinya di Linux. Takutnya di sini ada yang pakai Linux. Ntar kalau saya pakai Windows doang, gimana gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah. Bikin dua alam. Cuman karena saya nggak punya Mac, mohon maaf saya nggak tahu caranya. Karena saya nggak punya Mac. Ada yang mau beliin? Oke, ya simple sih. Intinya gimana caranya si router itu dapat koneksi, entah itu tethering, entah apa, bebas. Karena yang saya bilang tadi, network adalah seni. Oke, ini kita bikin DHCP client, pastikan dynamic DNS jangan diisi. Karena kalau dynamic DNS diisi, suka nggak mau. Dan setting DNS, pastikan allow remote request dicentang agar si klien bisa melakukan request query DNS ke si router. Oke, ini setting NAT aja sih untuk si internet gateway-nya aja. Cuma kalau misalnya local only itu nggak perlu. Balik lagi, desainlah topologi sesuka hati Anda. Karena network adalah seni. Karena itu saya suka networking. Yaitu simple sih. Nah, ini bikin access point-nya, bikin nama seunik mungkin. Gimana caranya itu orang mau connect ke access point kita? Entah itu ya yang pasti sih kasih nama yang menarik. Free wifi kah? Wifi apakah? Wifi hotel? Atau aku cinta kamu? Ya intinya jangan kasih password lah. Tapi kalau misalnya mau dikasih ya harus di share passwordnya. Jadi intinya tujuannya gimana caranya kita jadi admin atau penguasa dari jaringan si klien ini. Gitu. Ini bikin DHCP server ya dengan multiple SSID. Ada step-stepnya banyak dengan setup, cuman agak jadi lebih mudah. Step pertama, kedua ada setting interface, 3 ada space-nya, 4 networknya, 5 pool-nya, 6 DNS, 7 list time. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi, spoofingnya menggunakan static DNS. Nama diisikan dengan nama domain, addressnya adalah alamat IP dari server kita tadi. Cuman name boleh sih mau pakai www, mau pakai enggak. Cuman disarankan memakai 2 karena biasanya www terbaca sebagai subdomain. Saran saya jadi ditambahkan saja atau kasih bintang. Itu juga bisa harusnya. Ya silakan coba-coba ya nanti di rumah. Soalnya kalau depan gini ntar illegal activity lagi. Saya mau nikah, nggak mau dipenjara. Oke, ini yang paling penting. Gimana caranya si klien menggunakan DNS server punya kita? Transparent DNS, chainnya DSTNAT, protokolnya. Saya menggunakan TCP dan UDP, antisipasi aja sih. Cuman biasanya DNS menggunakan UDP. Tapi transaksi antara master dan slave itu biasanya menggunakan TCP. Karena TCP itu ada error and check connection. Jadi antar transfer zone itu harus dipastikan ini zone-nya korup atau enggak. Makanya tadi kan ada corrupted data. Mana tadi? Ini di bawah. Itu disarankan pakai TCP. Oke. Portnya 53 DNS. Cuman kalau kita menggunakan DNS script yang sudah saya coba, dia akan menggunakan TCP dengan port 443. Ini nggak akan kena filtering DNS. Selain nggak kena filtering DNS, juga nggak kena spoofing ini karena cara kerja spoofing adalah kita harus ngaku sebagai DNS server si klien. Itu juga sama sih, Ethercap juga sama begitu kok. Cuman
kita akan menggunakan fitur dari si Mikrotik ini, yaitu static DNS. Atau mau diarahkan langsung ke server DNS yang pakai open source juga boleh. Atur-atur aja, enaknya gimana gitu. Oke, kita harus memaksa si klien connect ke access point kita. Gimana caranya? Banyak cara sih. Cuman nanti aja lah. Enggak, itu bercanda. Ada beberapa tools yang paling sering dipakai anak warnet. Ada yang tahu? Ada Netcat, ada MDK3, ada Wi-Fi Kill. Netcat ini dia kerjanya RP spoofing, jadi dia si attacker itu ngaku-ngaku sebagai gateway. Jadi ngaku-ngaku dia, padahal bukan. Nah, dari si attacker itu bisa dipilih ini paket mana yang mau diteruskan ke gateway sebenarnya. Itu cara kerja dari Netcat. Kemudian ada Wi-Fi Kill, ini juga sama. Cuman terakhir yang saya coba itu kalau ke access point Mikrotik untuk nge-out itu udah agak susah sih. Access point biasa masih bisa. Cuman entah kenapa ke Mikrotik ini udah susah kalau pakai Wi-Fi Kill. Itu di Android ya. Udah susah itu ke Mikrotik. Tepuk tangan dulu dong untuk Mikrotik. Sudah mulai memperhatikan security. Kemudian ada MDK3. Ini yang biasa saya pakai. Dia nge-DDoS. Jadi paket jalur akan sibuk, jadi yang lain nggak bisa connect. Saya punya pengalaman. Jadi waktu itu di suatu cafe free wifi, saya internetan. Tempatnya silo. Sebelahnya lagi ngerjain tugas, tempatnya adem banget gitu. Lagi ngerjain tugas, saya di out sampai pulang. Pas saya mau pindah, ditempatin orang lain sampai matahari terbenam. Cuman ya nggak apa-apa lah, mungkin itu sudah jalannya. Oke, ini beberapa target. Biasanya ke sosial media. Siapa yang mau nge-hack Facebook mantan? Bank account bisa, form account bisa, another account, bikin website palsu, atau sending malware. Cuman untuk website yang HTTPS itu udah susah karena dia ada digital signature. Jadi agak susah kalau untuk dipalsuin. Bisa sih, jadi kita memakai SSL strip. Jadi dia ketika si client request, biasanya kalau kita ngetik di address bar apa? Misalnya Facebook deh, kita ngetik HTTPS-nya enggak kan? Nah itu bisa ditipu karena by default browser akan request menggunakan HTTP dan biasanya di redirect lagi oleh website tersebut. Nah dengan SSL strip kita bisa menipunya. Gitu. Maka biasakanlah ketiklah dengan HTTPS agar nggak mudah dianuin. Oke, ini hanya untuk gimana sih caranya agar kita tuh nggak kena. Pertama yang saya bilang tadi, jangan pernah percaya dengan wifi gratis, apalagi orangnya yang punya tuh gimana gitu. Udah gitu yang pasti kewaspadaan. Kalau misalnya ada yang aneh dengan network itu, baiknya dianalisa dulu. Kemudian untuk network engineer, gunakanlah port yang sudah encrypted. Contohnya, kita kalau mau remote pakai telnet, nah kita cobalah pakai SSH karena itu encrypted. Kemudian untuk tunneling, mau pakai EOIP bisa, bikinlah EOIP yang lewat PPTP misalnya. Kemarin presentasi ada kan, dia menggunakan EOIP over PPTP. Jadi trafficnya ke encrypt dan ke bridge. Di network itu ke bridge. Oke. Untuk web developer sendiri, gunakanlah namanya Secure Socket Layer atau SSL Certificate. Dia akan men-encrypt traffic juga. Jadi susah lah untuk di sniff kalau pakai Wireshark gitu. Cuman ya balik lagi, network adalah seni. Gimana caranya kita mendapatkan data dari target gitu. Di sini yang biasa pakai Wireshark
Wireshark enak ya itu tools dianalisis networknya, apalagi kalau traffic non encrypted dia kebaca langsung data yang kita kirimkan. Maka yang saya bilang tadi, gunakan network yang terenkripsi. Nah itu penting. Oke, ini summary aja. Saya bikin login web palsu tadinya, cuman karena waktu dan aktivitas yang saya rasa ilegal, jadi silakan praktik sendiri di rumah sendiri. Tapi kalau mau butuh bantuan silakan kontak saya. Oke, lanjut lagi. Membuat fake login web server. Ketika user mengakses example.com, dia akan meredirect ke website palsunya. Jadi kalau misalnya yang lain kan itu domainnya dirubah, phishing itu biasa dirubah domainnya. Kalau ini enggak, IP-nya. Cuman kebanyakan user kan nggak ada yang ngecek Facebook IP-nya berapa, Microsoft.com IP-nya berapa. Tuh. Ini cukup menipu untuk user biasa yang baru-baru lah gitu. Kita juga bisa mengganti link download suatu software dengan software yang sudah kita sisipkan malware. Jadi kita bisa remote komputer itu juga langsung dengan cara menyisipkan malware itu tadi. Jadi banyak kalau menggunakan DNS spoofing ini gitu. Kalau misal web proxy itu juga kan dia domain akan berubah. Ya, sangat jahat. Hati-hatilah dengan internet terutama. Oke, ini beberapa kontak saya. Facebook, LinkedIn, WhatsApp, HP, Twitter, blog, email saya michael@takeuchi.id. Pakai domain sendiri biar keren. Kalau mau tahu cara bikinnya bisa dicek di Ariolo Channel. Itu punya teman saya. Jadi ya ini beberapa konteks saya sih. Mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Sampai berjumpa di MAM selanjutnya. Dan apa ada pertanyaan? Yang nanya saya kasih yogurt. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan ya, silakan. Oke, boleh. Wah ini tambah sendiri nih. Tes satu dulu. Ya, saya ingin bertanya. Tadi kan DNS spoofing. Lantas DNS spoofing seperti itu kan, ngambil alih routernya, terus di redirect. Itu bukannya DNS hijacking. Terus apa bedanya? Kita kan menipu query-nya, query antar domain dan IP. Maka saya bilang spoofing. Spoofing. Ya, itu aja. Oke. Simpelnya sih kayak gitu. Oh iya deh. Oke, ada 1 menit lagi. Ada yang mau nanya lagi? Tar lu. Itu Oke. nggak dapat yogurtnya. Kenapa mas? Nggak dapat yogurt. Apanya? Yogurt. Oh yogurt. Lupa saya. Ini teman sendiri sih, cuman nggak apa-apa lah, kasih aja. Padahal bisa minta nanti di belakang. Oke, makasih. Oke, mungkin sekian dari saya karena waktu sudah habis. Terima kasih semuanya atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di MAM selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Michael Takeuchi yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk peserta umum 2016, saat lagi kita akan